Pernikahan terpaksa CEO muda. Bab 051. Dan saat ini mereka berkumpul di ruang keluarga dengan menonton TV karena mereka baru saja selesai melakukan acara makan siangnya. Abel, bagaimana dengan keadaanmu cucuku, kau tidak lelahkan? Ucap Oma Jasmine yang ada di samping. Abel. Tidak Oma, Abel malah semangat kok. Apalagi kalian semua berkumpul di sini membuat Abel senang. Ucap Abel dengan jujur. Dan saat ini Ken belum mengetahui kehamilan Abel sebab mereka semua merahasiakannya dari Ken, karena permintaan Abel sendiri. Oh iya, kalian mau bulan madu kemana? Biar Dedi yang siapkan tiketnya. Ucap Dedi Bastian pada Ken dan Abel. Seketika Abel diam dan merenung, sekilas bayangan kembali terbayang di pikirannya. Semua orang pun menatap Abel, mereka sudah tahu jika Abel pasti kepikiran lagi dengan kejadian lalu. Jika kamu tidak ingin, kita tidak akan bulan madu sayang. Ucap Ken dengan lembut, ia merasa bersalah pada Abel jadinya, gadis cantik itu pun menatap Ken dengan penuh arti. Kenapa? Ada yang ingin kamu katakan sayang? Ucap Momi Kalila yang ikutan khawatir dengan Abel yang tiba-tiba terlihat sedih. Apakah aku boleh minta sesuatu padamu? Tanya Abel pada Ken, laki-laki itu mengangguk cepat. Apapun akan aku lakukan untukmu sayang. Ucap Ken dengan penuh percaya diri. Aku tidak ingin berbulan madu, aku hanya ingin di sini saja. Tapi kamu tidak boleh kerja sampai aku sendiri yang memintanya. Bagaimana? Ucap Abel dengan menatap wajah Ken. Mereka terkejut dengan permintaan Abel yang begitu aneh, bukan semua hanya Ken sendiri yang terkejut, karena mereka semua tahu pasti Abel ingin berduaan dengan suaminya. Kalau itu sih bisa sayang, aku pikir kamu ingin ke Paris atau ke Korea. Ucap Ken dengan mengangguk setuju. Dia juga tersenyum menanggapi keinginan istrinya. Aku tidak ingin kemana-mana, hanya ingin di rumah saja tapi bersamamu. Ucap Abel yang akhirnya diangguki oleh Ken. Aduh, dunia serasa milik berdua ya Mom. Ucap Dedi Bastian yang dibalas tawa oleh mereka semua. Apaan sih Dad? Kalau Dedi mau kan bisa berbulan madu di sini mumpung lagi di Indonesia, ya kan Mom? 21. Ucap Abel pada Momi Kalila. Kamu bisa saja sayang, kan jadi malu. Ucap Momi Kalila dengan tersenyum. Kalau begitu kita juga bisa dong Mom. Ucap Dedi Erik pada Momi Al yang duduk di samping Momi Kalila. Hades, seperti kita pergi saja yuk Oma Geri, di sini banyak pasangan. Enggak bener, gerutu Jordi dengan menatap sinis pada kedua orang tuanya, sehingga mereka pun tertawa dengan tingkah Jordi yang random. 22. 2 minggu yang lalu di apartemen Abel. Ini tidak mungkin, hiks apa yang harus aku lakukan, kenapa kamu harus datang di saat yang tidak tepat? Rintih Abel di kamar mandi. Ternyata Abel saat itu langsung pergi ke kamar mandi untuk memastikan kehamilannya saat ia mengingat dia sudah telah haid selama bulan, dan dengan segera Abel membeli sebuah test pack di Alfamart terdekat untuk memastikannya, dan setelah itu ia langsung mengetesnya. Ternyata di benda panjang kecil itu menunjukkan 2 garis merah. Abel menangis bukan karena ia tidak mau, tapi dia memikirkan tentang hubungannya dengan Ken yang saat ini sedang kacau. Namun ia berpikir jernih untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Aku akan mengatakannya pada mereka. Gumamnya dengan mengusap air matanya. Dengan segera Abel menghubungi Momi Al dan Dedi Bastian secara bersamaan. Dia melakukan panggilan video secara bersamaan. Namun saat ia akan menghubungi mereka, tiba-tiba Geri sudah menghubunginya terlebih dahulu, begitupun dengan Jordi. Jadi dia segera menggabungkan panggilan video. Hai sayang, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat habis menangis? Ucap Momi Al dengan tersenyum, tapi detik berikutnya Momi Al merubah mimik wajahnya menjadi
Iya, ada apa denganmu nak, katakan pada Dedi, ucap Dedi Bastian tidak kalah khawatir. Dad, Mom, Abel tidak apa-apa, hanya saja Abel mempunyai kabar baik untuk kalian, ucap Abel dengan tersenyum. Ia mencoba untuk tidak panik. Kabar baik apa, baby? Apa kau mempunyai pacar lagi atau karirmu semakin melonjak? Ucap Jordi dengan tersenyum. Iya, kabar baik apa nak, coba katakan pada kami, ucap Dedi Erik yang ikutan penasaran. Abel hamil, ucap Abel yang membuat mereka seketika mematung dan terdiam. Apa hamil? Ucap Momi Kalila dan Gary secara bersamaan, membuat mereka yang ada di panggilan video itu tersadar. Beneran sayang, kamu hamil? Jadi Momi akan mempunyai cucu, ucap Momi Al dengan tersenyum senang. Ia benar-benar bahagia mendengar ucapan Abel. Beneran nak, kau hamil? Tidak bercanda kan? Anak siapa yang ada di kandunganmu? Jangan bilang jika itu anaknya pria brengsek itu, ucap Dedi Bastian penuh selidik. I garis bawah iya Dad, benar, ini anak dia, ucap Abel dengan mengangguk lemah. 23. What? Lantas apa yang harus kita lakukan, baby? Apa kita jemput saja, kau tinggal di sini saja ya? Biar kita yang akan menjagamu dan mengurus anakmu, ucap Jordi yang dibalas gelengan oleh Abel. Lalu apa yang akan kamu lakukan sayang? Jangan sampai kamu menyakiti anak tidak berdosa itu, ucap Momi Kalila penuh kekhawatiran. Iya nak, jangan kamu apa-apakan anak itu, jika kamu tidak mau mengurusnya kita mau kok, ucap Dedi Erik abda Abel. Aku mempunyai rencana, bisakah besok kita bertemu? Ada yang ingin Abel bicarakan pada kalian, ucap Abel dengan lemah. Baiklah, besok kita akan terbang ke Indonesia untuk mendengarkan apa yang ingin kamu rencanakan sayang, ucap Momi Kalila yang setuju dengan permintaan Abel. Iya sayang, apapun keputusanmu kita akan mendukungnya, asalkan jangan sakiti bayi yang tidak bersalah itu, ucap Momi Al yang diangguki oleh mereka semua. Tanda setuju dengan ucapan Momi Al. Abel tidak akan menyakitinya, Mom, ucap Abel dengan penuh percaya diri. Kalau begitu Dedi percaya padamu, ucap Dedi Bastian. Terima kasih karena kalian semua sudah menyayangi Abel. Kalau begitu Abel matikan ya, soalnya Abel mau menemui Ken, ucap Abel dengan tersenyum pada mereka semua. Iya sayang, sampai jumpa lagi, ucap mereka secara bersama dan Abel pun mematikan panggilannya. Setelah menghubungi keluarga William dan keluarga Winston, Abel membalas pesan Ken yang mana mereka akan bertemu di sebuah restoran X. Beberapa hari kemudian, Abel mendapatkan panggilan dari Momi Al setelah dia pulang dari kampusnya, dan ia segera ke sana bersama Alma dan Dea. Sampai di restoran, Abel mengatakan jika ia hamil kepada mereka, tentu saja membuat Dea dan Alma syok karena mereka sama sekali tidak tahu dengan keadaan Abel yang hamil, dan Dea merasa bersalah pada Abel. Mereka membahas rencana yang akan mereka lakukan bersama-sama dan rencana itu adalah rencana untuk pernikahan Abel dan Ken. Jadi apa yang akan kamu katakan pada kita sayang, ucap Momi Al pada Abel. Aku ingin menikah dengannya lagi, Mom, dan rencananya sudah diatur oleh Dedi Bastian, ucap Abel dengan lembut pada mertuanya. Jadi apa yang sudah kalian rencanakan, Tuan Sanders, ucap Dedi Erik pada Dedi Bastian. Jadi saya, putra saya dan istri saya sudah berdiskusi untuk melakukan rencana ini, dan ini kita lakukan demi Abel sebab dia masih sangat mencintai laki-laki brengsek itu. Jadi bagaimana pun juga saya tidak bisa membiarkan Abel bersedih karena kehilangan orang yang dia cintai, ucap Dedi Bastian dengan menjeda ucapannya. Dan rencana ini saya harap kalian menyetujuinya karena saya sudah mempersiapkan semuanya, hanya tinggal hotel yang akan digunakan untuk acaranya, ucap Dedi Bastian. Kita akan buat acara yang meriah, namun kita akan menikahkan dua pasangan sekaligus, dan saya akan 24.
Menikahkan kembali Abel bersama Ken anak kalian, tapi di sini kita akan sedikit bermain, apa kalian mengerti dengan maksud saya? Tanya Dedi Bastian. Tunggu, jadi siapa dua orang yang akan kalian nikahkan? Ucap Dedi Erik. Sean dan gadis itu, ucap Dedi Erik dengan menunjuk ke arah Alma. Keluarga William dan Dea pun terkejut. Kok bisa? Bagaimana bisa? Bo Dea dengan mata yang melotot. Jadi sebenarnya Sean dan Alma itu mempunyai hubungan masa lalu yang begitu saling menyayangi, dan ternyata Alma sampai sekarang masih mempunyai rasa sayang pada Sean. Hubungan mereka terjalin saat Alma masih SMP dan saat itu mereka bertemu di sebuah taman karena Alma baru saja kehilangan kedua orang tuanya yang mengalami kecelakaan, dan saat itu Alma berlari menuju ke sebuah taman dengan air mata yang mengalir deras. Alma duduk sendirian dan ada seseorang yang menyodorkan tisu kepadanya. Usaplah air matamu, kenapa kau menangis sendirian di sini? Tanya laki-laki itu yang tidak lain adalah Sean. Laki-laki itu baru saja meresmikan cabang perusahaannya yang ada di Indonesia dan itu sudah 3 tahun yang lalu. Si garis bawah siapa Anda? Mengapa Anda mau mendekati saya? Bukankah semua orang sangat jijik kepadaku hingga mereka ingin aku dan keluargaku mati? Ucap Alma dengan air mata yang semakin mengalir deras, sedangkan Sean laki-laki itu hanya diam namun alisnya sebelah terangkat. Apa maksudmu? Aku hanya ingin membantumu, ucap Sean dengan begitu lembut. Aku tidak tahu mengapa mereka semua membenciku dan keluargaku hingga membuat ayah ibuku meninggal. Aku sangat kehilangan Hicks, jelasnya dengan isak tangis. Sean sangat terharu mendengar ucapan Alma yang baru saja kehilangan orang tuanya. Ia pun duduk di samping gadis itu. Maafkan aku tidak berniat jahat kepadamu, aku bukan orang pembunuh. Jika kau mau kau bisa ceritakan padaku apa yang sudah terjadi padamu, ucap Sean dengan lirih melihat Alma yang sudah sembab. Alma pun akhirnya menceritakan semua yang terjadi pada keluarganya dan dirinya. Alma melihat jika Sean adalah seorang laki-laki yang baik, jadi ia tidak segan menceritakan semuanya, hingga akhirnya mereka pun semakin lama semakin dekat. Dan tanpa disadari mereka juga saling menyayangi, namun entah apa yang membuat Sean tidak mau mempunyai hubungan lebih kepada Alma, padahal Alma begitu berharap kepada Sean, sampai Alma juga tidak mau berhubungan dengan laki-laki lain demi menjaga nama laki-laki yang ada di hatinya, tapi laki-laki itu sama sekali tidak memiliki perasaan khusus pada Alam, hingga akhirnya Alma hanya memendam sendiri perasaannya. Ternyata Sean memiliki gadis yang sudah singgah di hatinya dan ia berniat untuk tidak berhubungan dengan gadis lain demi menunggu gadis yang sudah berada di hatinya, dan gadis itu adalah Abel. Dan setelah mereka 3 tahun tidak bertemu, mereka bertemu lagi di Indonesia dan itu sebelum Alna dikenalkan oleh Dea kepada Abel. Alma bertemu Sean di perusahaan milik keluarga William, karena kebetulan Alma juga bekerja di sana bersama Dea, karena Dea adalah sekretaris berbeda dengan Alma yang hanya seorang karyawan biasa, tapi itu membuat Alma senang karena ia bisa menghidupi dirinya tanpa harus bekerja ke sana kemari, dan mereka juga bisa mengimbangi kuliah mereka. 25. BRAKK. Oh maaf Tuan, maafkan saya tidak sengaja. Ucap Alma. Gadis itu berniat untuk pulang dan dia bersama Dea namun tidak disangka Alma malah menabrak seseorang. Alma kau tidak apa-apa. Ucap Dea dengan membantu Alma untuk berdiri. Ia tidak apa-apa Dea. Ucap Alma dengan membersihkan roknya yang terkena debu. Sekali lagi maafkan saya. Dek, bukannya kamu Alma? Tanya pria yang baru saja bertabrakan dengan Alma. Maaf Anda siapa? Ucap Alma dengan berpura-pura tidak mengingat siapa orang yang dia tabrak. Aku yakin kamu masih ingatkan denganku, ucap Sean dengan penuh selidik. Maaf Tuan aku tidak mengenal Anda. Ucap Alma dengan berlari meninggalkan Dea dan laki-laki itu. Alma. Panggil Dea saat Alma sudah berlari.
Aku mohon padamu berikan aku nomor ponselnya. Ucap Sean pada Dea. Tapi Anda bukan orang jahat kan? Selidik Dea pada Sean. Tidak, aku ingin meminta maaf padanya, ucap Sean dengan jujur. Baiklah ini, ucap Dea dengan menunjukkan nomor ponsel milik Alma dan Sean pun berterima kasih setelah menyalin nomor ponsel wanita yang sempat mengisi hatinya. Baik, terima kasih, ucap Sean yang diangguki oleh Dea. Hingga saat itu Alma dan Sean bertukar pesan. Mereka juga sering bertemu namun Sean masih belum bisa memilih Alma untuk menjadi pendamping hidupnya, sebab ia ingin mengatakan perasaannya pada Abel terlebih dahulu. Dan setelah beberapa minggu Dea dan Alma berkunjung ke apartemen Abel, dan ternyata di sana Alma dan Dea bertemu kembali dengan Sean. Dea juga akhirnya tahu dengan hubungan mereka, tapi mereka sengaja tidak tahu dan berpura-pura tidak kenal, begitu pun dengan Alma. Setelah Sean mengatakan perasaannya pada Abel, ternyata ia ditolak hingga akhirnya Sean putus asa. Dia sengaja pulang ke London itu untuk alasannya sendiri karena ia ingin menenangkan pikirannya. Dan di London Sean bercerita kepada Jordi dan Daddy Bastian yang juga tahu. Mereka memberikan solusi untuk Sean agar dia lebih baik menikah saja supaya dia bisa move on pada gadis yang ia dambakan. Lebih baik kau menikah saja. Cari gadis yang baik agar kau bisa merelakan dia bersama orang lain, ucap Jordi pada Sean. Dan mulai saat itulah Sean mulai belajar membuka hatinya untuk Alma, dan dia juga mengajak Alma untuk menikah, hingga saat itu ternyata Abel hamil dan ia ingin melakukan sesuatu. Mulai dari sanalah Sean dan Alma menikah bersama Ken dan Abel. Mereka juga tidak keberatan untuk membantu Abel karena bagaimanapun juga Sean sudah menganggap Abel sebagai adiknya sendiri hingga ia pun bisa merelakan Abel bersama orang lain, karena dia juga akan menjemput kebahagiaannya dengan gadis yang menjadi pilihannya saat ini dan gadis itu adalah Alma Trecia. 26. Flashback off. Dan saat ini pengantin baru itu ada di dalam kamarnya yang ada di mansion keluarga William. Kamar yang sudah beberapa hati berantakan kini sudah disulap menjadi kamar pengantin baru yang sangat mewah dan rapi. Mereka sudah membersihkan diri mereka masing-masing dan kini memakai pakaian piyama. Abel dan Ken duduk di atas ranjang dengan Ken bersandar di dashboard dan Abel bersandar di dada bidang laki-laki itu. Apakah kamu lelah sayang? Ucap Ken dengan mengecup pucuk kepala Abel dan juga bahu. Cukup terasa lelah, tapi aku bahagia. Ucapnya dengan tersenyum dan melingkarkan tangannya pada perut suaminya. Aku sangat mencintaimu, dan benar-benar mencintaimu, maafkan aku. Lirik Ken lagi yang diangguki senyuman oleh istrinya hingga akhirnya Ken mencium pipi istrinya dan mereka saling memejamkan mata hingga akhirnya mereka tertidur. 27. 2 hari kemudian. Hari demi hari sudah dilewati, hubungan Abel dan Ken juga semakin membaik, sedangkan Sean dan Alma mereka sudah balik ke London karena tempat tinggal Sean di sana, jadi Sean mengajak istrinya untuk tinggal di sana, tapi mereka berkata akan sering ke Indonesia untuk bertemu dengan Abel dan keluarga William. Sedangkan untuk Ken dan Abel mereka saat ini masih tinggal di mansion keluarga William karena permintaan dari Nomi Al yang tidak ingin berjauhan dengan menantunya, padahal Ken ingin menikmati hidupnya berdua dengan istrinya di mansion miliknya sendiri, tapi apa boleh buat jika keluarganya yang meminta ia harus menuruti keinginan mereka. Dan saat ini sudah pukul 7 pagi. Ken laki-laki itu kembali mual dan pusing sampai tubuhnya terasa lemas karena bolak-balik ke kamar mandi, tapi Abel begitu perhatian pada suaminya sampai ia pun ikut bolak-balik ke kamar mandi untuk memijat tengkuk suaminya seperti saat ini di kamar mandi. Huek, are you okay honey? Lebih baik sekarang kamu baring di ranjang, aku akan meminta Kak Gary menghubungi dokter. Ucapnya dengan lembut sambil memijat tengkuk suaminya, dan saat ini mereka berdua ada di depan wastafel. Abel wanita cantik itu benar-benar khawatir pada suaminya.
Untuk malam pertama setelah pernikahan acara mereka tadi malam sudah melakukannya, karena Ken yang membujuk Abel dengan segala cara. Sebenarnya Abel takut terjadi apa-apa pada kandungannya yang masih berusia 6 minggu yang belum diketahui oleh Ken, tapi ia kasihan pada suaminya yang terlihat pusing menahan hasratnya. Bukan apa-apa mereka menyembunyikan kehamilan Abel, Abel hanya sengaja ingin memberikan kejutan pada Ken untuk hadiah pernikahan mereka. Dan saat ini Ken dan Abel berada di kamar mandi dengan Ken yang wajahnya terlihat sangat pucat dan sangat lemas. Sudah jam bolak-balik di kamar mandi dari jam 6 sampai jam 7 dan itu benar-benar membuatnya ingin pingsan, tapi ia harus menahannya karena ia tidak ingin melihat Abel khawatir.